sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya akan membawakan dengan judul tema mengakses router, pengecekan router, dan user access, dan manajemen paket ataupun managing paket. Yang pertama adalah akses router. Ada beberapa cara untuk akses router, diantaranya menggunakan Winbox. Winbox adalah sebuah software untuk mengkonfigurasi router mikrotik. Cara kerja software ini yaitu mengubah tampilan router OS yang jadinya CLI menjadi GUI, dan Winbox dapat melihat router mikrotik pada network yang sama. Aplikasi ini menggunakan dua cara, yaitu MAC address dan IP address. Yang pertama, MAC address. Pertama, sambungkan router mikrotik dengan PC ataupun laptop. Yaitu kita buka Winbox. Ini adalah MAC address dan ini IP address. Dan klik dan klik sini, lalu klik connect. Ini adalah tampilan jika sudah berhasil masuk ke menu Winbox mikrotik. Yang kedua adalah IP address. Klik menu IP dan address. Ini adalah IP address dari router. Kita keluar, buka kembali Winbox. Kita masuk menggunakan IP address, lalu connect. Nah, sudah masuk. Untuk menambahkan IP address, klik menu IP address dan pilih klik tambah. Ini untuk menambah IP address, misal 192 0.1 traffic 24, misal taruh di tersatu. Baik, oke. Itu untuk menambahkan IP address. Nah, yang kedua yaitu web browser ataupun web config ataupun web config. Mengakses router dengan menggunakan browser, yaitu dengan menggunakan bisa Google Chrome ataupun Firefox. Kita buka Google Chrome. Yang pertama, masukkan IP router alat tersebut, 192.168.88.1. Ini adalah IP default dari router. Bentar. Jika berhasil, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini cukup. Yang ketiga adalah telnet dan SSH menggunakan aplikasi PuTTY. Router mikrotik dapat diremote dengan cara telnet dan SSH. Kelemahan cara ini adalah interface-nya berupa CLI, tapi untuk orang yang sudah expert itu bukan sebuah masalah. Jika dihadapkan dengan dua pilihan telnet ataupun SSH, maka pilihan SSH karena paket yang dikirimkan akan transkripsi, sedangkan telnet tidak, sehingga orang luar ataupun hacker bisa mengetahui isinya. Caranya, buka PuTTY, lalu ketikkan IP address-nya. Nah, lalu
SSH akan berbeda saat loginnya. Jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Yang ketiga, user access. User yang login ke Mikrotik memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama adalah full, yaitu akses yang diberikan user keseluruhan. Maksudnya dapat mengotak-atik, mengubah, menghapus, mengedit di konfigurasi yang sudah digunakan. Akses ini adalah akses yang paling tinggi karena dapat melakukan apapun di semua konfigurasi. Nah, yang kedua adalah write, yaitu akses yang diberikan kepada user tidak keseluruhan. Maksudnya user dapat mengotak-atik, mengubah, menghapus, mengedit semua konfigurasi kecuali konfigurasi untuk mengubah, menambah, ataupun menghapus user di dalam konfigurasi user. Jadi pada saat ini user yang memiliki akses write dapat merubah konfigurasi kecuali merubah konfigurasi user. Yang ketiga adalah read. Akses ini merupakan akses terendah dari semua akses. Kenapa? Karena user yang login hanya dapat melihat-lihat isi dari konfigurasi user, tidak dapat mengedit ataupun mengacak-acak konfigurasi yang sudah berjalan. Jika sudah mengetahui sistem akses dari router itu sendiri, sekarang kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi. Kita akan mencoba untuk membuat user baru, yaitu dengan klik sistem dan user. Kita coba tambahkan user baru dengan cara mengklik tambah ataupun tombol add. Lalu masukkan user yang satu dengan akses read dan yang satu dengan akses write. Misalnya user play dan oke. Setelah itu kita keluar dan kembali inbox dengan admin dan passwordnya masih kosong, yaitu connect. Yang ketiga adalah manajemen paket. Yang pertama Advanced Model Tool ataupun Advanced Ping Tool. Yang kedua Kalia atau Data Gathering Tool for Specs User USA do to DHCP Dynamic Host Control Protocol at Client dan Server. Yang kelima Hotspot, yaitu Capital Portal Server for User Management, IP versi 6 atau IP versi 6 Address Support, MPLS Multi Protocol Label Switching Support, Multicast Protocol Independent Multicast, NTP ataupun Network Protocol Server, OpenFlow Enable OpenFlow Support, PPPP atau fiturnya MIPPP Client PPPP, PPPTP, L2TP, PPPoE, ISDN, PPP Client dan Server. Router boot aksesnya, fitur aksesnya Accessing and Management Router boot. Routing fiturnya Dynamic Routing Protocol like RIEP, BGP, OSPP ataupun Routing Utility like BVD. Yang ke-14 Security fiturnya IPSEC, SSH dan Secure Box, Winbox. Yang ke-15 System fiturnya Basic Router, Router like Static Routing, IP Address, SNTP, Telnet, API, Quest, Firewall, Web Proxy, DNS Cache, TFTP, IP Pool, SNMP, Packet Sniffer. USP, UPS fiturnya APC UPS Management Interface. 17 User Management fiturnya Mikrotik User Management Server for Controlling. Yang ke-18 yaitu wireless, fitur wireless interface support. Sometimes soap tapes are released. Yang 19 Airline Legacy Aeronet Airline Support, ISDN modem support, LCD panel support,
Radio LAN card support, Chorus ForSec support, XIN atau XIN virtual session, KVM virtual session, router MIP SBE atau kombinasi pack for MIPS. Kesimpulan, jika mikrotik kalian tidak ada salah satu dari paket di atas, maka kalian tidak dapat menggunakan salah satu dari fungsi dari mikrotik, dan ada kemungkinan tidak ada itu karena disable ataupun memang perangkat mikrotik Anda tidak mendukung paket tersebut. Untuk pengecekan router menggunakan CMD, yaitu dengan cara klik tombol Windows dan huruf R, klik CMD lalu enter, kita ketikkan ping 192.168.88.1. Ini adalah IP dari router. Lalu pilih enter. Lalu bila sudah reply, maka hal tersebut sudah berjalan. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.